Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tahu nggak gas yang dibuang itu gas apa namanya? Nggak ada yang tahu kan? Ini menarik nih. Gas yang dibuang itu namanya gas H2S dan gas metana. Dan itu ngeblend jadi satu. Kalau seandainya gas ini misah, metana sendiri, H2S sendiri, bahaya. Tahu gas metana itu apa? Gas yang kalau dia terlepas bebas, meledak. Ya. Bisa dibayangkan kalau setiap kita kentut, meledak. Coba aja, yang ingin coba. Untung kita nggak begitu. Maka itu dia ngeblend jadi satu tuh dengan gas H2S. Dan untung, nah ini unik lagi ini. Biasanya kan gas ke atas tuh dok. Kok ini ke bawah? Kan unik banget. Karena ternyata dia ngikut gerak peristaltik khusus. Dan bisa diatur lagi keluarnya. Mau keluarnya nanti bisa. Mau bunyi sedikit bisa. Ini luar biasa nih. Kalau nggak Allah yang menciptakan nggak bisa ini. Ya, jadi beruntung nih. Ya, termasuk H2S itu menarik lagi nih. H2S itu singkatan apa? Hidrogen sulfida. Sulfida itu apa? Sulfur. Sulfur itu apa? Belerang. Belerang dipakai untuk apa? Antiseptik alamiah. Maka itu kalau kita mohon maaf nih, lagi pilek, nyium kentut, plong biasanya. Karena yang dihirup itu adalah antiseptik. Maka itu beruntunglah bagi yang menghirup kentutnya gitu ya. Saya pernah ketemu sama teman sejawat gitu kan. Ente kenapa sih nggak pakai herbal? Nggak ilmiah Gus. Yaudah, gue kasih datanya ya. Kasih datanya tuh, semua jurnal saya berikan. Ternyata setelah saya berikan jawabannya berubah. Iya sih, ilmiah sih. Masa dokter resepnya kencur, serai, jahe, kunyit, temulawak. Ini dokter apa tukang sayur, digituin saya. Ternyata nggak ngetren tuh di kalangan dokter. Ya. Maka itu kenapa herbal agak sulit gitu ya, karena memang tidak nyaman. Nah, maka itu kenapa saya banyak pakai herbal, karena saya berpikir masyarakat harus diberdayakan. Maka itu ada training namanya sehat dengan bumbu dapur. Itu tujuannya biar apa? Supaya masyarakat itu biar tidak tergantung dengan ansih obat saja. Karena efek samping obat kalau penggunaan jangka panjang cukup beresiko. Maka itu ada trainingnya namanya sehat dengan bumbu dapur. Jadi ternyata bumbu dapur itu hebat tuh. Ya, ternyata yang ada di dapur itu bisa jadi obat. Ya, ternyata yang ada di dapur itu bisa jadi obat. Contoh misalnya pegel-pegel. Kan sering tuh kita nempel koyo cabe. Daripada beli dan susah nyarinya, ambil cabe, ulek, kasih air, tempel. Itu lebih pedes daripada koyo cabe biasanya. Ya, tapi itu memang benar, dia memiliki efek relaksan otot. Maka itu kenapa ditambahin koyo cabe, karena cabe mengandung capsaicin yang berperan sebagai muscle relaksan. Jadi relaksasinya otot jadi relaksasi. Contoh lagi susah tidur, ambil di dapur tuh yang paling sederhana, biji pala. Mual-mual, ambil tuh di dapur, jahe. Terus apa lagi? Panu, lengkuas. Ternyata bumbu dapur itu penelitiannya banyak loh. Ya, supaya kita tidak banyak tergantung dengan obat. Ingat BPJS sudah mulai tekor. Iya, maka itu nih harus diajarin nih sehat dengan bumbu dapur. Maka itu kalau untuk mencegah kepikunan, orang yang punya masalah yang berhubungan dengan otak, Alzheimer, itu saya suruh dia tidur miring ke kanan dan memperbanyak sujudnya. Nah ini manfaat tidur miring ke kanan. Ternyata dari si tidur aja bermanfaatnya sangat luar biasa. Ya, itu yang satu. Kedua, tidur miring ke kanan itu pun juga menyebabkan tulang ini jadi bagus, sejajar sama tulang leher. Tapi syaratnya bantalnya jangan tinggi. Salah bantal orang bilang, gitu ya, sejajar itu. Ya, kalau kurang lebih ketebalan bantal itu sebaiknya kedua tangan gini. Jadi lehernya lurus, jangan begini atau jangan begitu. Jadi bisa mencegah itu kerusakan pada tulang belakang. Ya. Nah, ternyata tidurnya Rasulullah bermanfaat sekali dari sisi kesehatan.